Santo Benediktus, Abbas Benediktus dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang pertapa. Kemudian ia mendirikan sebuah tarekat yang dikenal dengan namanya, Ordo Benediktin, yang bermarkas di Monte Cassino. Pada tahun 1944 ketika Perang Dunia II berkecamuk biara induk Monte Cassino dihancurkan, dan baru dibangun kembali setelah perang. Benediktus lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 480 dan meninggal dunia di Monte Cassino pada tahun 547. Saudarinya, Scholastica, yang kemudian menjadi seorang santa, adalah seorang religius sejati yang membaktikan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Dibantu oleh sebuah keluarga bangsawan yang mengikuti kebiasaan mendidik anak-anaknya bagi karir politik. Benediktus dikirim ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di Roma ia menderita sekali karena tingginya biaya hidup. Alau ditemani oleh seorang pelayan keluarga yang terpercaya. Ia meninggalkan kota Roma. Ketika itu ia berusia 20 tahun. Untuk sementara waktu, ia tinggal di Enfield sekitar 40 mil barat daya kota Roma bersama sekelompok orang Kristen saleh sambil terus melanjutkan studi dan praktek askesenya. Ia kemudian meninggalkan Enfield untuk hidup menyendiri jauh dari kehidupan ramai di kota. Rekan-rekannya sangat mencintai dia dan percaya akan kemampuannya membuat mukjizat. Ia menemukan suatu tempat pengungsian yang sepi di dalam sebuah gua di atas Gunung Subiaco, 50 mil sebelah timur kota Roma. Di dalam gua itu, ia bertapa selama 3 tahun. Ia dibantu oleh Romanus, seorang pertapa lain dalam bimbingan rohani maupun makan minum setiap hari. Reputasi Benediktus sebagai seorang pertapa tidak bisa terus disembunyikan. Namanya segera terkenal di antara penduduk desa di sekitarnya. Tatkala superior dari sebuah biara di dekat gua pertapaannya meninggal dunia, biarawan-biarawan itu meminta Benediktus menjadi pemimpin mereka. Dengan senang hati Benediktus menerima permohonan itu dan segera meninggalkan gua pertapaannya. Ia disambut dengan gembira. Tetapi segera ia menyadari bahwa kehidupan di biara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para biarawan tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Benediktus berusaha untuk memperbaiki situasi biara itu, namun tidak semua biarawan setuju, ada yang bahkan membenci dan berupaya meracuninya. Untunglah Benediktus selamat. Gelas minumnya yang berisi racun itu tiba-tiba saja hancur berantakan ketika dijamahnya. Benediktus segera meninggalkan biara itu dengan sedih hati. Ia kembali ke Gua Subiaco. Dari sana ia mulai mengumpulkan banyak pertapa yang terpencar di mana-mana. Sejak itu ia mulai meninggalkan idenya yang lama dan memulai hidup cenobitik. Sebuah komunitas pria yang mengabdikan diri pada kehidupan religius. Dengan meniru cara hidup asketis Mesir, teristimewa dari tradisi Pachomius, Benediktus mengelompokkan pengikut-pengikutnya dalam 12 kelompok, masing-masing dengan pimpinannya. Kehidupan monastik dengan 12 biara ini dimulainya di Subiaco. Selanjutnya, seorang bangsawan Roma memberinya sebidang tanah di dekat kota Cassino, kira-kira 30 mil jauhnya dari Subiaco. Cassino terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini Benediktus mendirikan sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. 6 hari sebelum wafatnya, Benediktus menyuruh rekan-rekannya menyiapkan kuburnya di samping saudarinya Scholastica yang meninggal 6 minggu sebelumnya.
Reliquium Benedictus dan Scholastica ditemukan kembali pada tahun 1950 di bawah reruntuhan altar gereja Monte Cassino yang hancur pada masa Perang Dunia II. Semua berita tentang kehidupan Benedictus diketahui dari buku, Dialog, karangan Paus Gregorius Agung yang ditulis 50 tahun setelah kematian Benedictus. Sumber informasi lain ialah aturan-aturan hidup yang disusunnya bagi pengikut-pengikut di Monte Cassino. Dari aturan hidup itu terlihat jelas kepribadian Benedictus sebagai seorang pemimpin biara yang ramah tamah, bijaksana dan penuh pengertian. Sikapnya sangat moderat baik dalam hal doa, kerja, pewartaan, makanan, tidur, dan lain-lainnya. Aturan hidup membiara Santo Benedictus merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Santo Benedictus biasanya digambarkan sebagai seorang abbas yang sedang memegang satu salinan aturan hidup membiara.